سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنه أخفاها لا يجليها إلا هو، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها، وعلى آله وأصحابه ذوي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang salat maghribnya tidak ada uzur syar'i, tapi tidak di awal waktu dan tidak secara berjamaah. Masih banyak juga saudara-saudara kita yang tidak salat maghrib. Alhamdulillah, Allah beri kita kefahaman, keyakinan bagi kita yang laki-laki akan keutamaan salat-salat fardu kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jemaah yang mulia, kembali kepada kajian kita tentang tanda-tanda mendekat terjadinya kiamat kubra, hancurnya alam semesta ini. Dan kita masih di pembahasan tentang tanda-tanda yang sudah terjadi dalam kehidupan ini, dan dia akan terus terjadi seperti ombak di laut. Ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Dan di antara yang sudah kita bahas, ya, yang terakhir kemarin adalah banyaknya terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. Selanjutnya juga terjadi kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian kebenaran. Saya membaca di kitab ini, sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa mulai malam ini kita bahas tentang tanda-tanda yang belum terjadi dan akan terjadi. Tapi setelah saya baca tadi, sepertinya ada yang tanda-tanda lain kita komentari sedikit. Ya, sehingga ketika kita dengar, kita dapat memahami, ya, secara garis besarnya. Nah, di antara tanda yang mendekati terjadinya kiamat adalah setelah yang kita sebutkan itu, di sini disebut dengan taqarrabaz zamanu wa nuqsanul amal wa kasratus syuh. Jadi di antara tanda mendekati terjadinya hancur alam semesta ini, kiamat kubra, itu adalah apa? Taqarrubuz zaman. Waktu ini menjadi
saling mendekat. Waktu menjadi saling mendekat. Apa yang dimaksud dengan taqarubaz zaman? Waktu saling mendekat atau waktu menjadi pendek dia, menjadi singkat. Maksudnya apa? Nah, pertama di sini bahwa disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadha al-'ilm wa takthura adh-dhaladhilu wa yataqaraba az-zamanu. Tidak akan terjadi kiamat kubra hatta, sehingga duluan didahului, itu maksudnya tidak akan terjadi kehancuran alam semesta ini melainkan sudah didahului oleh apa? Pertama, yuqbadul ilm, dicabutnya ilmu. Nanti itu akan kita bahas ke depan karena ada babnya. Wa taksurud dhaladhil, akan banyak terjadi gempa bumi. Jadi gempa bumi. Kemudian baru berikutnya wa yataqarabaz zaman. Ya, waktu ini menjadi dekat sekali. Ya, menjadi dekat sekali. Apa yang dimaksud dengan waktu itu menjadi dekat? Maka kata Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab ini, al-alamatul ula, ya, tanda yang disebut di sini yang pertama adalah fi hadzal hadis taqarubuz zaman. Ma makna qawlihi hatta yataqarabaz zaman? Apa maksud sabda Nabi sehingga waktu ini menjadi sangat dekat atau sangat singkat? Sawfa ufassir hadzal ma'na bi kalamin akhar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajmala wa awra'a ay yakuna kullu kalamina min kalami nabiyina. Saya mau jelaskan maksud dari hadis tadi, zaman itu menjadi sangat dekat atau singkat, dengan penjelasan Nabi dalam hadis yang lain. Maka indahnya, kata Syekh Muhammad Hassan ini, ketika kita menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari hadis Nabi dengan hadis Nabi yang lainnya, bukan oleh penjelasan kita. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Sahih Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabadz zamanu. Tidak akan terjadi kiamat kubra sehingga duluan akan terjadi waktu ini menjadi singkat. Bagaimana? Dilanjutkan oleh Rasulullah, fatakun sanatu kasyahr. Jadilah pada waktu itu setahun terasa sebulan. Wa yakunu syahru kal jum'ah ay al usbu'. Dan satu bulan itu terasa satu minggu, satu Jumat. Ya, satu minggu. Wa takunul jum'ah kal yawm. Dan satu minggu terasa satu hari. Wa yakunu al-yawm kas-sa'ah. Satu hari terasa satu jam. Wa takunu as-sa'atu kahtiraki as-sa'fati al-khusah. Dan satu jam itu terasa seperti, ya,
daun kurma, daun dari pohon kurma yang dia terbakar, ya, terbakar habis sebentar aja. Jamaah rahimakumullah, kalau Syekh Muhammad Hasan mengatakan di sini, beliau beri contoh, falaqad waqa'at al-alamah, tanda ini sekarang sudah terjadi, kata Syekh Muhammad Hasan ini. Bagaimana? Kunna nasumu Ramadan min ayyam qalilah wal an nantadir Ramadan akhar. Kita baru aja sepertinya puasa yang lalu baru aja. Udah mau puasa lagi. Sepertinya baru kemarin itu puasa, udah puasa lagi. Wa hakadha fatakunu as-sanatu kasyahr. Yakhruj sahibul amal atau sahibul maktab atau sahibul wadifah bimujarrad ma yakhruj wa yadhhab ila al-amal yasma' adhan adh-dhuhr wa mujarrad ma yaftah al-awraq wa yabda bi'amali ayyi shay'in yajid al-waqta qad intaha was-sa'ah qad marrat wal yawm qad nafad. Allahu akbar. Kata beliau, orang yang kerja baru masuk kantor, kemudian ambil kertas, kemudian tulis-tulis, udah zuhur. Kemudian dia balik mulai kerja lagi, udah sore. Beginilah, ya, terasa waktu itu kan sekarang banyak sekali orang mengatakan terasanya waktu cepat sekali berlalu. Sekarang orang banyak sekali mengatakan waktu itu cepat sekali. Ya, kita ya baru ya minggu yang lalu apa? Udah Jumat lagi. Kalau orang ngajar udah akhir semester lagi, udah ujian akhir, udah mulai semester baru lagi. Singkat sekali waktunya. Jadi ini ya menurut Syekh Muhammad Hasan, kalau saya sendiri punya analisis lain yang menurut saya, bukan menurut saya baca. Kalau menurut saya bisa betul, bisa tidak. Ya. Kalau Syekh Muhammad Hasan ini mengatakan, kenapa terjadi waktu ini terasa begitu singkat? Ya. Sekarang banyak sekali orang bilang waktu terasa begitu singkat. Ya. Sepertinya ya baru kemarin. Ya. Padahal udah sekian tahun lalu. Ya. Orang menikahnya 10 tahun yang lalu sepertinya baru menikah kemarin. Nggak tahu sudah sekian lama. Waktu itu berlalu begitu cepat. Kata Syekh Muhammad Hasan, lil ulama aqwal fi dzalika. Tentang ya kenapa waktu terasa begitu singkat. Kalau Nabi mengibaratkan setahun serasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu. 1 minggu terasa 1 hari. 1 hari terasa 1 jam. Ya, sepertinya baru aja tadi kita kami hotel. Ya. Dan 1 jam itu terasa seperti daun kurma kering yang kebakar. Habis. Ya. Kata Syekh Muhammad Hasan, para ulama punya berbagai pendapat tentang kenapa waktu terasa begitu singkat. Wa ahammu hadhihi al-aqwal allati yastarihu laha qalbi wa tatma'innu ilaiha nafsi naz'ul barakati min al-waqt. Qallat al-barakatu fil awqat wa fil a'mal.
Kata beliau, dari sekian pendapat ulama, pendapat yang paling sesuai dengan hati saya, yang paling sesuai dengan hati saya adalah dicabutnya keberkahan waktu oleh Allah. Ini kata beliau, dicabutnya keberkahan waktu oleh Allah. Lalu beliau mengatakan di sini, apa dosa kita? Allah cabut keberkahan waktu. Nah, sehingga apa jalan keluarnya? Lalu beliau menawarkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Yaitu iman dan takwa. Itulah jalan mendatangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau saya punya analisis lain, nah, ini analisis saya. Kenapa waktu terasa begitu singkat? Ini ada pengaruhnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga membuat apa? Membuat aktivitas manusia ini menjadi banyak. Sehingga dengan banyak itu orang tak terasa. Kasih contoh. Misal tahun 60-an mungkin ya. Ini misal. TV belum ada. Ya. HP belum ada. Kendaraan transportasi nggak ada. Maka mungkin ya, orang kampung saya misalnya di Mondasi di Piu itu nggak pernah pergi ke Banda Aceh. Pak, Banda Aceh ya. Sehingga apa? Perputarannya di kampung aja. Ya Ublang, ya Ulampuh, wa Rumoh, ya Ulampuh, wa Rumoh. Jadi bak tek tadi terasa ya. Trip aku. Tetapi sekarang ya, dulu juga kan tidak ada ya, apa namanya, karena nggak ada alat transportasi. Orang misalnya Aceh Selatan undang saudaranya kenduri walimah yang di Banda Aceh, perlu pulang ke sana 2 minggu, kau rakit kaku pohon menuju beda hui sayang ngoyak bang dijak rumah. Jadi dengan begitu apa? Ya, orang tadi aktivitasnya hanya rumah, sawah, kebun, rumah, belang, lampu, rumah, belang, lampu, rumah, belang, lampu. Sehingga aktivitas dia cuma itu. Nah, sekarang dengan kemudahan alat transportasi ini misalnya, bagi orang yang sibuk, dia pagi ini rapat di Banda Aceh, siang nanti ditunggu rapat di KL. Nanti sore dia malam ada rapat lagi di Jakarta. Maka dia syuk pagi di sini, boarding. Pas turun ke sana udah ditunggu, boarding ke Jakarta. Terasa bagaimana kau? Karena dia sudah banyak aktivitas yang dia harus. Jadi kalau menurut saya, artinya di sini, ya itulah mukjizatnya Allah beri kepada Rasulullah. Rasul sudah memprediksi, ya, bahwa ke depan dengan, ini versi saya, ya. Kalau versi Syekh Muhammad Hasan tadi adalah dicabut keberkahan waktu. Kalau versi saya, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini membuat apa namanya, interaksi orang dengan orang itu begitu ya mudah ya, sehingga membuat aktivitas orang menjadi begitu banyak ya, begitu banyak. Kalau dulu seperti kita sebut, di kampung-kampung aja, nggak kemana-mana. Sekarang ya, dengan adanya ini
Maka apa yang terjadi? Banyak. Sekarang orang ada buat acara walimah, nggak perlu lagi datang ke zaman dulu, ketok-ketok. Dulu ni acara hajat baca walimah ni melantau. Sekarang tinggal kirim undangan ke WA, share location, ya. Maka satu orang bisa ada 5 tempat satu hari walimah. Ada di Asi, ada di Nani, ada di Yusriyah, ada nanti di kampung lagi. Ya kena bit poh di peluk poh apa? Kamu grip aku ada jak walimah dah. Kamu grip hanya derata kata Allah. Karena banyak udah walimah yang harus dihadiri. Jadi kalau yang saya analisis, ya, terjadinya waktu terasa singkat ini efek daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membuat interaksi orang tadi begitu luas, sehingga hal yang dia kemudian harus jangkau juga begitu luas, sehingga nggak terasa sudah habis waktunya. Padahal secara waktu kan nggak ada yang bertambah, nggak berkurang. Jika lanjut tambah, apa ada cepat jalan detiknya? Enggak. Apa 1 menit itu berkurang detiknya? Enggak. 1 jam berkurang menitnya? Enggak. 1 hari berkurang jamnya? Enggak. Tetap 24 jam. Enggak kurang sedikit pun. Cuman tadi terasa oleh orang yang menjalani kehidupan ini waktu begitu singkat karena padatnya aktivitas dia, dan itu dikondisikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini versi saya. Kalau versi Syekh Muhammad Hasan tadi adalah karena dicabutnya keberkahan pada waktu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini karena saya bilang tadi kita ambil yang poin-poin saja. Nah, yang berikutnya adalah tanda yang akan terjadi sebelum kiamat kubra terjadi adalah taslimul khassati wa fushuwat tijarati. Apa maksudnya? Bahwa di antara tanda yang akan mendahului terjadinya kehancuran alam semesta adalah apa? Orang memberi salam hanya kepada orang tertentu saja yang dia kenal. Yang dia kenal. Jadi kalau dia Assalamualaikum, itu yang kenal aja. Kalau nggak kenal, dia nggak beri Assalamualaikum. Ya, ini nama taslimul khassah. Memberi salam hanya kepada orang yang khusus dia kenal. Nah, ini hadisnya adalah hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibni Mas'ud. Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah taslimal khassah wa fushuwat tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Di antara tanda mendekati terjadinya kiamat kubra adalah didahului oleh orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenalnya. Yang kedua adalah apa? Fushuwat tijarah. Perniagaan ini begitu berkembang pesat. Ya. Nanti saya mau komentar juga nih sedikit. Sehingga di sini disebutkan istri menolong suaminya dalam berbisnis, dalam berniaga. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna min asyaratis sa'ah ay yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda mendekati kiamat kubra
adalah seseorang tidak memberi salam kepada orang lain melainkan orang yang dia kenal. Syekh Muhammad Hasan selalu mengatakan, waqad waqa'a hadzal hal bi surah wadhihah. Apa yang disebut hadis ini sudah terjadi dengan nyata, bi surah wadhihah, dalam bentuk yang terang benderang. Kalau pakai bahasa Indonesia, bi surah wadhihah. Ya. Apa yang disebut hadis ini sudah terjadi terang benderang. Kayak mana itu? Faqad tara al-muslima ma'a akhihi al-muslim fi baitin wahid min buyutillah jalla wa ala, bal yusalli ila jiwarihi khalfa imamin wahid wa qiblah wahidah wa yusalli ma'ahu li rabbin wahid jalla jalaluhu la yusallim illa ala man ya'rifu faqat. Perhatikan, misalnya orang pergi ke masjid untuk salat di masjid yang sama, menghadap kiblat yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama, tapi dia hanya salam orang yang dia kenal aja di masjid. Yang enggak kenal dia tidak salam, ya. Yang tidak kenal dia tidak salam. Nah, kata beliau, wa hadha khilafu lis-sunnati sallallahu alaihi wasallam alladhi amarna an nusallima ala man na'rif wa man lam na'rif. Ya, dan ini berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita memberi salam kepada siapa yang kita kenal atau enggak kita kenal, tetap kita memberi salam. Nah, maka diangkat hadis di sini dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu apabila kalian kerjakan maka akan saling mencintailah antara kalian. Apa itu? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang yang kedua tadi dibilang adalah fusyuwat tijarah, tersebarnya pesat perniagaan. Ya, ini lagi-lagi ya akibat daripada pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, akibat juga pertumbuhan populasi masyarakat yang begitu banyak. Ya, sehingga kalau di kita aja saya kadang-kadang heran ya. Ya, asal ada pembangunan toko. Ya, kayak budang toko loh. Ya. Kadang lo toko. Kadang-kadang kita berpikir oh kali toko mau urung kok. Ya. Tapi kenyataan toko-toko itu ada aja yang jualan. Ya. Maka sekarang perhatikan ya, yang di pinggir-pinggir jalan, ya, pokoknya ate kadang-kadang pergi bangun udang toko. Sehingga kadang-kadang kita tadi berpikir nyuala toko mau urungkah? Nah, belum lagi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, orang bisa bisnis dengan tidak kemana-mana di rumah. Namanya bisnis online. Bisnis online. Ya. Jadi sehingga orang sekarang ya bahkan para pedagang tanah abang itu kan ngeluh sekarang ini karena apa? Adanya jual beli online. Sehingga orang nggak beli lagi ke tanah abang. Langsung belinya secara online. Yang menjamurnya toko-toko online ini ya mematikan usaha toko yang real. Nah, yang online ini kan juga artinya apa tadi? Ya, berkembang pesatnya perniagaan. Ya, ini juga ada efek daripada menurut saya tadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dulu kayak kita bilang kampung, apa orang
Tak kedai yang apa boleh dua lebu. Sekarang orang beli barang di mana? Di Cina. Dia beli di mana sini? Dari mana? Dari rumah. Tinggal China. Menarik barang mana? Jerman. Beli di rumah. Barang Jerman. Menarik barang Korea, beli di rumah. Nah, sehingga sekarang kalau kita lihat, kecuali saya nggak bisa. Ini sebetulnya kebodohan juga. Karena saya pertama nggak ada internet banking, yang kedua memang nggak ngerti kayak mana ininya. Ya. Tapi sekarang orang-orang yang ada internet banking, artinya ada uang dalam bentuk internet banking, dia mengerti IT. Semua orang sekarang ini udah memang belanja sendiri, ya. Nggak perlu kemana-mana. Dia belanjanya di rumah. Bahkan orang sekarang juga bisa jualan, ya, dengan dia nggak buka toko, ya, hanya di rumah. Nah, bahkan nanti bisa tidak betul akad jual belinya, ya, kalau seandainya kadang ada orang dia belum punya barangnya dan dia bukan statusnya sebagai agen, tetapi dia jual barang orang, ya, dengan dia tampilkan di aplikasi dia, ini barang, ini spesifikasinya, sekian harganya. Orang beli ke dia, dia baru beli kepada orang yang jual, nanti baru dikirim. Nah, jual beli seperti ini tidak sah, karena dia menjual barang yang belum dia miliki. Nah, Nabi melarang menjual yang belum kita miliki. Kecuali dia berprofesi sebagai agen. Dia bilang kepada orang beli, saya ini agen dari produser barang A. Lalu dia dapat komisi kalau laku berapa persen. Lalu nanti ketika orang pesan ke dia, dia wakil dari produser itu. Baru kemudian dia ambil dari produser. Itu tidak mengapa, karena dia posisinya adalah agen. Dia dapat jasa agen. Ini namanya akadnya ijarah. Tapi kalau dia mengatakan barang dia jual, barang nggak ada, setelah orang beli baru dia beli, nah ini nggak sah jual beli seperti ini, karena menjual yang belum dia miliki. Nah, kemudian yang disebutkan, nanti akan saya ulang ke belakang ini. Yang terakhir di sini adalah raf'ul ilmi wa intisyarul jahli. Diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan ilmu dan apa yang dimaksud dengan kebodohan? Wa minal alamat as-sughra ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di antara tanda-tanda kecil, ya, daripada kiamat sughra sebelum kiamat kubra, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Di antara tanda kiamat itu diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud dan Abi Musa radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilm wa yaksuru fiha al-haraj wal haraju al-qatar. Sesungguhnya, ya, baina yaday itu artinya di hadapan, mau mendekat terjadinya kiamat, hari-hari yanzilu fiha al-jahl, akan terjadi kebodohan, wa yurfa'u fiha al-ilm, diangkatnya ilmu, ya, wa yaksur fiha al-haraj,
banyak terjadinya pembunuhan. Nah, kata Syekh Muhammad Hassan, faqad yaqulu qail, ada orang mungkin berkata, kaifa taqul yadhharul jahlu wa yurfa'ul ilm wa nahnu nara hadha al-kam al-ha'il min al-ulum. Bagaimana Anda mengatakan muncul kebodohan, diangkatnya ilmu, sementara kita sekarang melihat perkembangan ilmu begitu pesat? Wal jawab, kata Syekh Hasan, laisal murad min hadisir rasul huwa ilmu dunia. Yang dimaksud hadis ini bukan ilmu dunia, bukan sains and teknologi, tetapi apa? Wa innama ilmul akhirah. Apa ilmul akhirah? Ilmul Quran was sunnah, ilmu syariah. Jadi yang diangkat itu ilmu syariah. Yang bodoh itu bodoh tentang syariah, bukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amma ilmu dunia fahuwa fi ziyadah kama qala Allah Jalla wa Ala. Ya, kalau ilmu dunia ini ya terus bertambah seperti firman Allah dalam surah An-Naml ayat 66. Balid daraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun. Ya, kalau untuk dunia mereka ya tahu, tapi tentang akhirat mereka buta. Dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini menurut saya ayat paling penting ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini. Ini yang paling banyak menimpa orang. Ya. Tahu yang zahir dari kehidupan dunia. Seperti yang sering saya contohkan, kalau kita bagi duit di masjid, belum-belum orang datang sholat, karena bisa tengok terus duitnya. Tapi kalau pahala, ambilnya akhirat, nggak nampak sekarang. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu adalah yang zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka tentang kehidupan akhirat inilah yang lengah. Inilah yang lalai. Ya. Nah, pertanyaan kemudian juga dibawa oleh Syekh ini adalah bagaimana Allah mencabut ilmu syariat ini? Ya, itu adalah ya dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, saya telah mendengar Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu syariat ini dengan langsung semerta-merta, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Maka kadang-kadang sekarang ya orang-orang baik itu cepat kali meninggalnya. Orang-orang jahat lama kali. Udah capek orang doain biar dia mati, nggak mati-mati juga. Tapi orang-orang baik, kita dengar berita, udah meninggal. Nah, jadi Allah cabutnya lah dengan Allah cabut nyawa para ulama. Sehingga bagaimana kalau sudah para ulama tidak ada, hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika tidak ada orang alim, lalu masyarakat tanyalah fatwa kepada orang bodoh. Dia berilah fatwa berdasarkan kebodohannya, bukan ilmu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Nah, satu lagi yang tidak kita artinya bahas di sini adalah apa? Tersebarnya zina, riba, dan minuman khamar.
Ya, kalau kita lihat ini sekarang ya apa namanya? Ya zina ya. Kalau di Eropa memang asal suka sama suka tidak ada paksa. Ya, tidak dianggap masalah. Bahkan seperti saya sampaikan kalau di sana secara tradisinya anak udah tamat SMA masih tinggal di rumah dengan bapaknya aib. Harus ada girlfriend. Ya, tinggal sama girlfriend. Yang laki-laki sama yang perempuan boyfriend. Ya. Jadi enggak, mohon maaf bahasa singkatnya, enggak berzina aib. Kalau di sebelah sana. Tapi di kita yang muslim juga sesungguhnya ya, bukan di kita, di daerah lain enggak berlaku syariat dan di kita tidak dipermasalahkan secara hukum positif kita. Maka tiap malam berapa banyak orang berzina di hotel. Sesungguhnya. Minuman khamar juga misalnya di sana udah tradisinya memang. Ya. Kemudian riba. Ya. Riba. Ini kalau kita lihat ya, di Indonesia ini orang muslim ya alhamdulillah Allah jauhkan walaupun masih ada juga. Itu hanya kita. Karena apa? Karena ada Qanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Tapi daerah lain yang bank-bank konvensional beroperasi, orang buka rekening dengan bank konvensional, kan hari-hari jelas itu riba. Nah, di sini saya belum pernah bahas masalah riba, belum ya? Oke, saya pikir penting ini, ya. Untuk kita bahas ya, supaya kita paham jangan terlibat dengan riba dan kita lihat kayak mana ancaman Allah terhadap riba ini, nggak main-main, keras sekali ya. Dan sebetulnya saya sendiri dulu ketika mencoba membaca kajian tentang riba dari definisi bahasa, definisi istilah, membacanya nggak ngerti-ngerti saya. Sampai saya pernah sampaikan ke seorang ustadz yang khusus kajiannya di ekonomi syariah, Ustadz, saya baca tentang riba kok malah nggak ngerti ya. Nah, rupanya ada cara memahami riba yang gampang dan jadi mudah sekali paham riba. Tapi dengan trik, dengan cara. Nah, ini cara ini yang mau saya kasih tahu. Jadi nanti orang awam pun mudah kali paham riba. Ya. Jadi insya Allah saya akan bahas ini. Ya, ini karena penting sekali. Karena riba itu hukumannya keras sekali. Sampai Allah mengumumkan perang sama orang-orang yang nggak berhenti daripada riba. Bahkan Nabi mengatakan serendah-rendah dosa riba seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Nah, padahal berapa banyak masyarakat kita ini yang masih hidup dengan riba. Nah, insya Allah saya mau beri rumus bagaimana cara memahami riba dengan mudah. Gampang sekali. Tapi harus tahu rumusnya. Kalau nggak tahu rumus, baca definisi, baca bingung. Tapi kalau pakai rumus, gampang. Rumus saya mesti kasih tahu. Ya. Jadi berarti ini dulu kita, karena ini penting sekali menurut saya, sehingga kita bisa jaga diri tidak terlibat dalam riba yang dosanya besar sekali, yang hukumnya sudah keras sekali. Ya, insya Allah ini pada ke depan, saya pikir cukup waktu tadi saya udah bawa kitabnya. Rupanya waktu itu begitu cepat tadi bilang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.